warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, bertemu lagi kita hari ini membahas materi aplikasi finansial terapan. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Excel ya. Untuk pembahasan hari ini kita membahas latihan-latihan terkait materi di pertemuan 5, yaitu penggunaan fungsi logika if disertai dengan operator logika. Nah, di sini sudah saya siapkan 2 buah latihan yang akan kita bahas bersama. Latihan yang pertama menghitung gaji pegawai. Nah, di sini sudah ada 8 kolom ya, 8 kolom yang terisi dari nama. Di sini saya isikan saja abjad A, B, C dan seterusnya. Kita anggap ini nama karyawan atau nama pegawai, kemudian statusnya nikah atau belum nikah, jabatan, direktur, staf, ada karyawan juga. Kemudian jumlah jam kerja. Yang kita akan cari gaji pokok, tunjangan keluarga, upah lembur, dan total gaji. Baik, sama-sama kita kerjakan. Baik, yang pertama kita akan cari untuk gaji pokok dulu ya. Kita lihat di sini sebagai petunjuknya. Untuk gaji pokok diisi dengan kondisi dari jabatannya. Jika direktur, maka gaji pokok 1.200.000. Jika jabatan staf, maka gaji pokoknya 800.000. Jika jabatan sekretaris, maka gaji pokoknya 700.000. Dan jika jabatan karyawan, maka gaji pokoknya 500.000. Baik, sama-sama kita kerjakan. Nah, di sini kita hanya menggunakan fungsi if ya, if bertingkat, di mana rumusnya sama dengan if buka kurung. Kemudian sebagai kondisi di sini jabatan, kita klik sel jabatan. Apabila isi dari sel D4 gitu ya, sama dengan direktur. Ya. Nah, di sini menggunakan petik karena dia merupakan karakter ya. Kemudian koma, maka apa? Gaji pokoknya berapa tadi? 1.200.000. Dan di sini kita nggak perlu menggunakan petik karena dia numerik ya, atau angka. Oke. Kemudian koma. Nah, di sini bisa kita lihat value if false, jawaban jika salah. Nah, ini sebagai alternatif. Namun karena di sini ada beberapa kondisi yang lainnya, kita gunakan fungsi if kembali. Jika ya, buka kurung, ya sel yang sama sebagai kondisinya. Ya, jika jabatannya staf, maka gaji pokok 800.000. Begitu seterusnya ya, koma, jika jabatan, buka kurung, jabatan sama dengan sekretaris, maka gaji pokok sama dengan 700.000. Koma, selain itu, nah disinilah value if false baru kita gunakan ya. Jika semua kondisi tidak terpenuhi, bagaimana? Kita anggap sebagai karyawan, yaitu 500.000. Baik. Nah, kita menggunakan 3 tingkatan if, maka penutupnya juga 3. Jadi kita tutup kurung 3 kali. Oke, enter. Nah, inilah hasilnya. Saya kopikan. Oke. Direktur 1.200.000, staf 800, sekretaris 700, karyawan 500. Nah, kembali kita lihat ya rumusnya ya. Nah, di sini ada 3 tingkatan if. If yang pertama untuk jabatan direktur, if yang kedua untuk jabatan staf, if yang ketiga untuk jabatan sekretaris. Dan sebagai alternatifnya 500.000 kita anggap jika semua kondisi tidak terpenuhi. Baik, kita lanjut untuk tunjangan keluarga. Nah, untuk tunjangan keluarga, ketentuannya di sini isilah tunjangan keluarga dengan 15% dari gaji pokok jika statusnya nikah. Jadi syaratnya jika statusnya nikah. Tapi jika status tidak nikah, maka tidak mendapat tunjangan. Baik. Nah, jadi di sini ya kita masih menggunakan fungsi logika if ya. Ya, kita ketikkan sama dengan if buka kurung. Jika status ya, kita klik sel status sama dengan
nikah. Jika nikah bagaimana? Koma, jika nikah maka 15%. 15% itu sama artinya 15 per 100 boleh. Atau bisa juga kita ketikkan 15 tanda persen. Atau bisa kita kalikan terlebih dahulu. Kita bagikan dulu. 15 per 100 berapa? Hasilnya pasti 0,15. Ya terserah kita mau pakai angka yang mana. Pastinya semua sudah paham ini ya. Kita coba dulu misalkan 5%. Ya. Kali gaji pokok. Kita klik gaji pokok. Koma. Selain itu 0. Tutup kurung. Enter. Nah, di sini ada masalah ya. Oh ya, maaf, saya keliru ya, salah mengetikkan saja. Nah, seharusnya tadi nikah tapi saya buat nuka ya. Baik, enter. Nah, ya. Nah, ini hasilnya di sini 60.000. Apakah itu benar? Ya. Boleh kita uji dengan yang lainnya. Misalkan contoh kalau kita ketikkan dengan angka 0,15 ya, hasilnya berapa? Nah, di sini 180.000. Jadi kalau kita menggunakan simbol persen ini agak keliru ya hasilnya ya. Jadi yang benar itu ya kita dapatkan dulu nilai desimal dari 15%-nya dulu saja, baru dikalikan dengan gaji pokok. Itu yang lebih benar. Baik. Nah, kita kopikan hasilnya. Inilah dia. Jadi bisa kita lihat ini belum nikah maka tunjangannya 0. Selebihnya ya dikalikan 15% kali gaji pokoknya. Jadi tergantung jabatannya juga. Baik, itu untuk kolom tunjangan keluarga. Untuk yang selanjutnya upah lembur, kita lihat kembali petunjuknya. Upah lembur. Nah, ini karyawan akan mendapatkan upah lembur jika lebih dari jam wajib kerja yaitu 160 jam. Dengan ketentuan harga lembur per jam adalah direktur upah lemburnya 10.000 per jam. Staf atau sekretaris upah lemburnya 7.000, karyawan 5.000 per jam. Dengan catatan bahwasanya jam wajibnya itu 160. Kelebihan dari inilah baru mendapatkan jam lemburnya. Kita akan gunakan jumlah jam kerja. Ini dikurang dulu 160 baru dikalikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Baik. Jadi di sini upah lembur kita bisa gunakan rumus ya. Pertama bisa ketikkan sama dengan buka kurung jumlah jam kerja ya dikurang 160. Itulah jumlah wajibnya. Oke. Jadi kalau ini kita enter, maka untuk nama A ya, jumlah jam kerja 180, kelebihan jamnya itu 20. Inilah nanti yang akan dihitung. Dan dihitung berdasarkan perkalian itu berdasarkan jabatan. Lanjutkan. Nah, setelah ini baru kita gunakan perkalian. Kali ya. Jika nah di sini barulah ada kondisi. Jika jabatan direktur tadi sama dengan direktur, maka kalinya 10.000 ya, koma. Kemudian jika, nah di sini kondisi yang kedua tadi jabatan staf atau sekretaris ini sama, staf atau sekretaris. Berarti di sini kita gunakan fungsi if dengan operator logika OR. Jadi setelah if buka kurung OR buka kurung jabatan sama dengan staf koma jabatan, kita klik kembali sama dengan sekretaris.
sekretaris. Oke, maka dikali berapa tadi? 7.000. Oke, dikali 7.000, berarti kita ketikkan 7.000. Nah, selanjutnya untuk karyawan, karena di sini kondisi terakhir, kita bisa langsung gunakan fungsi alternatifnya. Ya, jadi maaf ini sebelum koma ya. Ini kita tutup kurung dulu tadi, tutup kurung, koma, baru 7.000, baru setelah itu koma yang 5.000 sebagai karyawannya, tutup kurung. Nah, untuk penutup kurungnya karena fungsi if-nya 2 kali, maka kita tutup 2 kali. Oke, enter, inilah dia hasilnya. Nah, di sini kenapa 0? Kenapa? Jam kerjanya hanya jam wajib saja, 160. Kemudian di sini ya ini lebih ya, hanya ini saja yang 0 karena jam wajibnya saja yang dijalani, tidak ada lemburnya. Oke ya, jadi rumusnya inilah dia. E4 dikurang 160 itu mengambil jam lemburnya. Kemudian jika sel D4 isinya direktur, maka dikalikan 1000. Jika isi D4 staf atau sekretaris, maka dikalikan 7.000. Selain itu dikalikan 5.000. Nah, inilah hasilnya. Nah, untuk total gaji ya pastinya tidak ada petunjuk, kita harus bisa menentukannya sendiri gitu ya. Nah, dari mana total gaji didapat? Total gaji didapat pastinya gaji pokok ditambah tunjangan keluarga ditambah upah lembur per jamnya. Nah, kita bisa gunakan fungsi sum, summary ya. Sum, kemudian kita blok total semuanya ya, dari mulai gaji pokok, tunjangan dan upah lembur, tutup kurung, enter. Inilah hasilnya. Baik, semua sudah dapat ya mengetahuinya. Selanjutnya untuk latihan yang kedua, nah di sini sudah ada petunjuknya ya. Saya hanya minta kalian untuk berpikir, menentukan rumusnya sendiri sebagai bahan latihan saja. Isi tunjangan untuk kolom N dan OR dengan ketentuan untuk N apabila umur di atas 20, statusnya nikah, maka tunjangannya 1 juta. Selain itu tidak mendapatkan tunjangan. Untuk OR-nya nanti usianya di bawah 20 dan nah, untuk kolom N diisi apabila usia atau umurnya di atas 20 dan statusnya nikah, maka tunjangannya 1 juta. Ya, kemudian jika lebih kecil dari 20, artinya selain itu ya, selain itu mendapat 350.000. Begitu juga dengan OR. Nah, hanya saja untuk OR apabila usianya atau umurnya di atas 20 atau statusnya nikah ya, jadi usianya di bawah 20 pun tapi jika statusnya nikah maka akan dapat 1 juta. Selain itu baru dapat 350. Nah, di sini saya minta supaya ini masing-masing bisa mengerjakannya ya, semoga bisa dapat mengerjakannya sebagai bahan latihan untuk menjelang UTS. Demikian, terima kasih.